Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita beribadah dengan luar biasa dan kita menyiapkan hati yang kita buka supaya Tuhan bekerja dengan ajaib. Hari ini kita mungkin punya pengharapan. Pengharapan itu bentuknya apa sih? Nah, hari ini juga mungkin kita melihat bahwa harapan itu bisa berbentuk seperti PHP atau pengharapan palsu. Kenapa palsu? Karena pengharapan itu berlangsung terus-menerus, tapi kenyataannya tidak pernah sama dengan harapan. Dan apa yang lebih parah lagi, yaitu kita sering dengar harapan itu berupa ghosting. Ghosting itu, harapan itu muncul, tiba-tiba hilang. Nah, Bapak Saudara sekalian, kepada siapakah kita berharap? Dan lagu tadi mengatakan kepada kita, pada saat kita punya beban, punya masalah,
Akhirnya kita bertanya. Pertanyaannya, kutanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dan lagu itu mengatakan kepada kita, sesuatu akan terjadi, mujizat terjadi saat kita datang kepada altarnya. Mari kita sebelum memulai ibadah ini, kita mulai datang kepada altar Tuhan. Sehingga kita akan buka hati dan kita akan tahu kenapa kita punya harapan. Dan harapan itu apakah berupa PHP atau ghosting. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa. Pada saat kami menyiapkan hati di hadapan Engkau, kami ingin berkat Engkau, kami ingin kuasa Engkau, dan kami ingin keintiman dengan Engkau menjadi berkat yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, siramin hati kami dengan firman yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
besar buat setiap kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
terjadi saat datang di altarnya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini kami Tuhan bertanya dalam hati kami, biarlah Engkau menjawab dengan iman yang luar biasa, dengan Roh Kudus hadir di hati kami menjadi kekuatan. Dan hari ini Tuhan, biarlah berkat lagu dan videonya menjadi berkat buat kami, dan kami bisa melihat apakah benar yang sudah disampaikan tadi menjadi kenyataan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Halo Bapak Saudara sekalian, kita kembali dengan kekuatan dari Tuhan. Tadi kita bertanya dalam kehidupan kita, yang pertama, apakah harapan itu kenapa tidak sama dengan PHP? Dan kenapa harapan itu tidak sama dengan PHP ditambah lagi ghosting? Sehingga harapan itu tidak sama dengan ngarep. Kalau saudara ngarep, artinya kita berharap ya seperti PHP dan ghosting. Kita tetap makan harapan itu, karena ngarep itu bukan harapan. Nah, hari ini Bapak Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana tokoh Alkitab yang memberikan jawaban yang luar biasa dan memecahkan kebuntuan rumus tadi menjadi rumus yang benar. Lagu tadi mengatakan, pada saat kita punya beban masalah, kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya, apa yang kita mesti perbuat? Yang terakhir adalah pada saat kita menerima kuasa Tuhan, dan Tuhan berfirman pada kita, dan kita pun menerima dengan kekuatan lapang dada. Nah, sesuatu terjadi. Pertanyaannya, kenapa sesuatu terjadi sehingga mujizat terjadi? Hari ini dalam tokoh Alkitab pun formatnya sama, dan saya akan bercerita bagaimana format itu sama dan apa yang kita mesti lakukan di minggu ini supaya kita mendapat berkat dari Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20. Saya mau bicara happy endingnya dulu. Ayat yang 20 mengatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta dari Tuhan. Hari ini Bapak Saudara sekalian, kita punya harapan. Harapan itu bukan ghosting dan bukan PHP. Kalau ghosting dan PHP itu anak muda katakan adalah ngarep. Sampai kapan ngarep itu bakal menjadi kenyataan? Tidak akan menjadi kenyataan. Dan hari ini kita melihat tokoh yang bernama Hana. Dan Hana memang bukan seorang wanita biasa. Kita lihat ada 4 tokoh di Alkitab dan mengalami masalah yang sama, yaitu kemandulan. Yang pertama adalah Sarah. Ketika Sarah, padahal firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan punya anak yang begitu diberkati dan anak cucunya luar biasa banyak. Tapi ketika janji Tuhan mengatakan banyak, tapi ternyata di usia 90, dia dengar firman Tuhan itu. Firman Tuhan tuh malah dikatakan oleh Sarah, dia ketawa. Mana mungkin saya di usia 90. Dan tokoh yang kedua adalah Ribka. Ribka juga mengalami kemandulan. Dan ini part atau cerita Alkitab yang luar biasa, kemandulan. Pada saat itu Ribka malah dia berkata, ya sudahlah, dapat anak syukur, tidak dapat anak syukur. Tapi hal yang menarik adalah Ribka tidak mau tahu. Dan yang terakhir, Rahel. Rahel kandungannya ditutup, tapi Lea anaknya malah kandungannya dibuka. Kelihatannya Tuhan tidak adil. Pengharapannya jadi palsu dan seolah-olah menjadi ghosting. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Saudara, Rahel apa yang dia sebutkan? Malah dia berkata, kalau saya tidak punya anak, lebih baik saya mati aja. Mengapa saya katakan demikian? Itulah masalah dan beban yang kita hadapi saat ini. Itulah masalah kehidupan kita yang tidak bisa dibantah, bahwa kalau dalam Alkitab kemandulan merupakan satu penutup jawaban. Tapi Bapak Saudara sekalian, lagu ini mengatakan tadi, kita bertanya pada Tuhan, dan Tuhan berfirman, sehingga mujizat terjadi. Nah, hari ini Bapak Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Hana?
perwujudan daripada yang saya katakan tadi, bahwa harapan itu bukan PHP, harapan itu bukan PHP plus ghosting. Kita akan lihat di dalam ayat yang 5, 6, dan 7. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan segalanya kepada Hana hanya sebagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di sini, Bapak Saudara sekalian, pengharapan daripada Hana seakan-akan menjadi PHP. Kenapa? Karena Elkana pun sangat mengasihi, Elkana pun sangat menyayangi Hana. Tapi karena kandungannya tertutup, sehingga Elkana pun akhirnya berpoligami. Jelas Bapak Saudara sekalian, situasi itu tidak pernah bersahabat dengan kenyataan. Tapi itu merupakan jawaban yang luar biasa untuk Hana. Kita lihat ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kali ini Bapak Saudara sekalian, bukan hanya PHP yang dilakukan oleh Elkana. Karena Elkana juga gak mampu. Elkana juga seorang manusia. Elkana juga sebagai suami, walaupun hatinya baik, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena di adat istiadat orang Israel pada saat itu, kalau orang tidak punya anak, berarti masa depannya atau keturunannya tidak mempunyai gelar, atau keturunan tidak punya kehormatan. Saat itu dia bertemu dengan Penina dan akhirnya menikahi Penina. Nah, Penina ini memberikan, yang saya jawab adalah memberikan ghosting. Kenapa ghosting? Penina menjanjikan bahwa kalau saya menjadi istri kedua kamu, atau dia bilang ke Hana, kalau saya jadi istri kedua kamu, saya tetap mengasihi kamu sebagai istri pertama. Tapi inilah manusia, saya katakan. Tidak mungkin dia bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan Penina lah yang menyebabkan Hana terluka. Penina lah yang menyebabkan Hana merasa bahwa untuk apa saya hidup? Kok desain hidup dari Tuhan kelihatannya seperti ini? Dan dia lihat situasinya ini tidak menyebabkan dia menjadi terus percaya bahwa dia menjadi istri yang baik atau menjadi seorang wanita yang sempurna. Ini pun dibuktikan pada ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tepat lagu tadi mengatakan bahwa bila hatimu merasa bimbang, bila hatimu punya masalah besar, akhirnya kita bertanya kepada Yesus. Nah, dia pun bertanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pada saat itu adalah masa stres yang luar biasa. Dan lagu ini tadi mengatakan, kutanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dan di ayat ke-9 pun, kutanya Tuhan, apa yang saya perbuat? Hana itu bertanya seperti itu. Kita lihat ayat ke-9. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Maka dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. 11. Kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hamba ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukurmu tidak akan menyentuh kepalanya. Soal sekalian, saya tidak akan memperberat ayat di dalam nasarnya Hana, tapi saya mau perhatikan bahwa lagu ini juga punya patron yang jelas. Dia berfirman, mari datanglah, dia selalu pedulikan aku. Ayat 10 dan 11 itu dilakukan oleh Hana. Ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia dengar kekuatan datangnya dari Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu harapan itu datangnya bukan dari PHP suaminya dan ghosting Penina. Hari ini juga dia menjawab bahwa harapan itu bukan ngarep, tapi harapan itu adalah dengan Tuhan yang hidup. Ketika di mana firman datang, ketika di mana dia datang ke bait Allah. Dan lagu ini mengatakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, dia datang kepada rumah Tuhan karena dia percaya sesuatu terjadi di altar Tuhan.
Sesuatu terjadi di mesbah Tuhan. Sesuatu pasti terjadi di dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Saudara sekalian, ini adalah kisah yang luar biasa dengan patron lagu dan kisah Alkitab. Biarlah ini menjadi berkat buat kita. Dan Bapak Saudara sekalian, apa yang dilakukan? Lagu tadi mengatakan, sujud di altarnya, ku terima anugerahnya, diampuniku dan dia bebaskan hidupku. Nah, saudara sekalian, Hana pun dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hana pun menyerahkan hidupnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku dan ku terima anugerahmu. Sehingga dia dapat terbebas daripada apa yang menjadi doa pribadinya. Jadi saya mau tanya hari ini, apakah Hana berdoa itu hanya untuk dapat anak? Saya katakan, bukan masalah anak yang jadi masalah. Tapi karena Penina selalu menyakiti, karena Penina selalu mendiskreditkan atau merendahkan Hana, sehingga Hana berdoa, Tuhan kasih jawaban. Dan betul lagu ini mengatakan, dia berfirman, mari datanglah, dia selalu pedulikan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Hana supaya Tuhan bisa mengerti bahwa doanya kita dapat dijawab, sujud di altarnya, ku terima anugerahnya, dia ampuni dan bebaskan aku. Saudara sekalian, inilah ayat yang luar biasa. Kenapa Hana sujud di altarnya? Kita lihat di dalam ayat ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara sekalian, kenapa Elia mengatakan demikian? Karena Hana sudah sujud di altarnya, Hana mendengar firman-Nya, dan firman itu menjadikan kehidupannya. Dan dia minta kepada Tuhan, dia sinkronkan apa yang dia minta, dan Tuhan maksud. Pada waktu itu Tuhan juga bermaksud akan memberikan berkat yang luar biasa kepada Hana. Supaya apa? Karena anak ini akan menjadi imam yang luar biasa. Samuel akan menjadi imam. Samuel akan menjadi imamnya bangsa Israel. Dan Samuel menjadi pemimpin agama yang dipakai Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, akhirnya kita lihat endingnya bahwa sesuatu pasti terjadi pada saat kita datang di altarnya. Dan ayat 20 ini saya ulangi lagi, menjadi berkat bagaimana Hana sungguh-sungguh dan patron lagu tadi luar biasa. Mungkin pada saat itu Hana tidak mendengarkan patron lagu tadi kan, tapi kenapa muncul patron lagu ini, pola lagu ini? Lagu ini saya tidak pernah menyamakan bahwa ini berkisah seperti Hana, tapi ini karena dari Tuhan. Perhatikan Bapak ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan anak laki-laki. Hari ini Bapak Saudara sekalian, biarlah menjadi berkat buat kita. Pertanyaannya, apakah harapan itu adalah PHP dan ghosting? Dan apakah harapan itu artinya sama dengan ngarep? Hari ini Bapak Saudara sekalian, saya mau katakan sesuatu pasti terjadi saat engkau datang di altarnya. Sesuatu pasti terjadi saat saya datang di altar Tuhan. Sujud dan menyembah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi berkat buat kita. Biarlah kita melihat Tuhan, bukan melihat orang lain. Biarlah kita melihat kekuatan Tuhan, bukan melihat kekuatan kita. Biarlah kita melihat ketidakmungkinan menjadi mungkin, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada saat apa? Pada saat kita mensinkronkan kemauan kita. Pada saat kita mensinkron perbuatan kita pada apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, bahwa sebetulnya mujizat pasti terjadi kalau sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang kita mesti lakukan? Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, sehingga dia membebaskan kita. Haleluya. Amin. Dan memperluas
Saudara-saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau, diberkatilah ladang engkau, dan diberkatilah bakul nasi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kiranya harapan selalu bersama kenyataan, karena Allah senantiasa memberkati kita. Haleluya. Amin.